Hello, good morning everybody, and how are you today? Uh, we meet again with me as your English teacher. First of all, I want to introduce myself. My full name is Bagus Tutuko, and you can call me Mr. Bagus. Okay. Today we have a topic, but our topic today is about narrative text. So today we are going to talk about narrative text. What is narrative text and what is the genetic structure about narrative text and what is the language feature about the narrative text, and also we also discuss about the example about the narrative text itself. Okay, and stay tuned to my channel, One for All and All for One English. Okay, come on. Yeah. After this, I going to give you the video, and this time I will give you in in sort of PowerPoint, I think. This PowerPoint I save it into video, so you can easily understand the material well. Okay, come on. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dengan materi bahasa Inggris untuk pada hari ini. Kita akan mempelajari narrative text seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan. Jadi meet again with me, with Bagus Tutuko, atau with me Mr. Bagus. Okay, what is narrative text? Jadi apa sih narrative text itu? Is a kind of text that retell the story. Wait a second, tunggu sebentar, akan saya gunakan ini dulu. Baik, terima kasih. Jadi, is a kind of text that retell the story that in the past event. The purpose is to entertain or to amuse the reader or the listeners about the story. Jadi adalah semacam teks atau macam teks that retell, yang menceritakan kembali the story, sebuah cerita yang mana yang terjadi di waktu yang lalu, zaman dahulu, seperti itu. The purpose, yang mana tujuannya, is adalah untuk menghibur atau to amuse the readers or the listeners about the story, seperti itu. Jadi di sini narrative text hampir sama dengan recount text. Nanti akan Bapak tunjukkan di manakah perbedaannya. Lanjut. Untuk berikutnya, the genetic structure of narrative text. Apa sih susunannya apabila kita akan menyusun yang namanya sebuah teks naratif? Yang pertama, the first is orientation atau orientasi. Di sini intinya adalah introduction, di mana ada sebuah cerita, di situ pasti ada pengenalan. Jadi paragraf awal yang mana berisi perkenalan siapa tokoh yang terlibat dalam kejadian. Kemudian selain itu juga berisi tempat kejadian dan waktunya. Jadi di sini cenderung ada menggunakan who, when, kapan, where, di mana. Lanjut. Next is complication. Complication di sini ada konflik, bukan penyakit komplikasi, tapi konflik di sini, atau isi dari sebuah narrative text. Jadi narrative text itu jika tidak ada complication namanya bukan naratif, karena kembali lagi di sini tujuannya adalah untuk menghibur si pembaca atau si pendengar, seperti itu. Complication. Jadi perbedaannya dengan recount. Kalau recount tidak ada konfliknya, tapi di sini naratif ada konfliknya. Jadi yang kedua nanti ini paragraf yang menjelaskan awal mula peristiwa atau kejadian.
misalnya Malin Kundang. Pasti kalian tidak asing dengan Malin Kundang, di mana Malin Kundang konfliknya nanti pada saat Malin Kundang merantau ke negeri seberang dan dia menjadi saudagar kaya. Dia menikah dengan seorang perempuan yang mana cantik dan kaya. Akhirnya dia kembali lagi ke asalnya dan ada nenek tua di situ, tidak diakui oleh Malin Kundang sebagai ibu, padahal dia adalah ibu aslinya. Akhirnya si ibu marah dan akhirnya si Malin Kundang dikutuk menjadi sebuah batu. Konfliknya tadi pada saat Malin Kundang merantau, awal mula peristiwanya atau kejadiannya. Awal mula peristiwa ini menjadi rentetan alur cerita yang berlanjut konflik ada 3, ada natural atau natural. Di sini adalah si tokoh dengan alam sekitarnya. Kemudian sosial antara si tokoh dengan tokoh yang lainnya. Dia ada 2 orang atau mungkin lebih sosial. Berikutnya psychological, antara si tokoh dengan pemikirannya sendiri atau dengan egonya sendiri juga bisa seperti itu. Lanjut, resolution, di mana ada konflik pasti ada resolution atau solusi dalam hal ini. Jadi ending of the story, akhir dari cerita yang berisi solusi atau penyelesaian, di mana membuat jalan cerita berakhir. Setiap masalah yang muncul harus ada penyelesaiannya, tapi berakhirnya ini ada yang happy ending kalau kita menamainya, menjulukinya, atau yang menyedihkan, sad ending, seperti itu. Tetapi beberapa materi atau buku selain ketiga ini ada tambah lagi 1, reorientation. Jadi memunculkan kembali orientasi yang dia paragraf pertama, kemudian ditambah dengan pendapat, bisa berisikan pendapat dari si pembaca, bisa berisikan pesan moral dari cerita naratif tersebut, seperti itu. Lanjut. Nah, macam-macam dari naratif teks itu apa saja? Ada legend dalam hal ini legend yang kita ketahui di negara kita, legend that we know in our country. First of all, yang pertama ada Sakuya, ada Roro Jonggrang atau Candi Prambanan. Kita tidak asingnya Candi Prambanan. Ada legenda Banyuwangi, legenda Danau Toba, atau legenda dari my own town Surabaya, legenda dengan ikan suro dengan buaya seperti itu, buaya darat. Berikutnya adalah fable. Fable ini sama cerita naratif yang mana tokohnya adalah hewan. The actor is animal. Kancil, ada fox and crow kalau di luar negeri, dan seterusnya. Next, yang berikutnya ada folktale. Folktale di sini adalah dongeng. Dongeng apa saja ya? Dongeng ada Peri Kiki, ada Cinderella, Putri Salju. Jadi yang sering kita dengarkan yang mana yang diceritakan oleh kedua orang tua kita, told about our parents in the past. Kalau zaman sekarang tidak ada. Berikutnya ada folklore. Folklore di sini adalah cerita rakyat. Cerita yang rakyat di sini ada Keong Mas, kemudian ada Timun Mas, ada Joko Tarub, dan Roro Mendut, dan seterusnya seperti itu. Baik, berikutnya karakteristik atau ciri-ciri khusus dari teks naratif adalah yang pertama menggunakan simple past tense, atau dalam ini kata kerja bentuk kedua.
At drop of time, kata keterangan waktu, ada long long time ago, once upon a time, 2 years ago, dan seterusnya dan seterusnya. Menggunakan conjunction ada then, next, after that, before, after, finally, dan seterusnya. Berikutnya menggunakan adjektif. Dalam hal ini adalah noun phrase, di mana ada adjektif kemudian diikuti dengan kata benda. Ada beautiful mountain, ada blue sky, beautiful bird, dan lainnya dan lainnya. Okay, I think it's enough for our material today, and don't forget to take notes. Thank you for the attention, and don't forget to follow my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, and I also want to say thank you again. Thank you so much for listening to my material, and I hope that all of you can understand the material well. Okay, and don't forget to stay tuned to my channel, and the channel is One for All and All for One English. Okay, see you.